untuk memberikan penguatan kepada insan beriman di era Nabi, Nabi diberikan petunjuk oleh Allah. Ini yang akan dialami dalam berkehidupan. Ini pergantian masa itu akan begini. Bahkan ada kalanya Allah ingin menguatkan keyakinan insan beriman supaya nggak ada ragu sedikit pun dengan memberikan pencerahan satu kejadian yang akan terjadi di masa depan, kisi-kisinya diberikan. Seperti misalnya pembukaan kota Mekah yang dibuka dengan damai, nggak ada pertempuran. Turun surah An-Nasr. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, itu kan turun sebelum terjadinya Fathu Mekah kan? Maka semua semakin semangat. Romawi ditaklukkan. Termasuk apa yang terjadi? Nabi pun memberikan tanabbu'at, berita-berita yang dibimbing oleh Allah. Nanti Mesir akan ditaklukkan. Ya, saya sih kalau nanti ada teman-teman di institusi pemerintahan atau di para politisi dan sebagainya, itu mesti belajar itu, yang muslim itu. Saya riset itu ada nanti bab-babnya sendiri itu. Itu kalau bisa dipelajari, diamalkan, itu Masya Allah. Jadi orang-orang yang paling bermartabat dan bermaslahat dimanapun dia ditempatkan itu. Ya, maka Nabi sampaikan kalau nanti Mesir ditaklukkan, maka hormati hak-hak rakyatnya, termasuk yang Qibti, yang non-muslim di sini. Jangan sampai hilang rasa keadilan bagi mereka. Itu ada. Nabi menyampaikan jauh-jauh sebelum ya para sahabat bisa melakukan itu. Kata Nabi, Mesir akan ditaklukkan. Apalagi ini saya sudah sampaikan di catatan saya. Nanti bisa dilihat. Kata Nabi lagi, nanti Romawi dan Persia itu akan hancur imperiumnya plus kekaisarannya dan gak akan balik. Disampaikan oleh beliau. Lalu apalagi? Umar nanti akan syahid. Setelah Umar syahid akan terbuka ada beberapa persoalan, pintu-pintu fitnah. Nanti Hudzaifah al-Yamani hadisnya. Utsman akan syahid, akan diuji dengan banyak sekali ujian-ujian, tapi berhasil dan masuk surga. Apalagi yang disampaikan Nabi? Di antaranya yang paling menarik adalah tentang wabah dan pandemi. Itu sudah ada. Dan itu dialog yang terjadi dengan istri beliau tercinta Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Saking dahsyatnya tentang bab ini, Al-Imam Ahmad bin Hanbal sampai menulis kitab, ya, satu kitab, dan di isi kitabnya itu ada bab khusus tentang wabah, tentang pandemi ini. Ya, itu nama kitabnya Al-Fathur Rabbani fi Tartibil Musnad Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani. Ya, itu lengkap sekali. Kalau terjadi wabah, ini yang harus dilakukan. Ya, kalau nanti ada terjadi di satu tempat, yang di dalam situ jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Baru itu aja kan? Babnya banyak itu. Ya, saya waktu terjadi itu, Prof, izinnya kita intens sekali. Saya mendatangi dua pihak yang paling utama untuk berdiskusi. Pertama, sewaktu masih Jakarta masih epicentrum, dan saya riset itu karena kami cinta Quran dan hadis, dan saya sangat meyakini tanpa ragu saya. Itu kalau ada peristiwa begini, kalau ada peristiwa, oh ini pasti nih ada solusinya di Quran, ada di hadis. Nggak mungkin ada kejadian kalau Allah nggak tetapkan dan nggak ada solusi. Nah, maka kalau Allah tetapkan, solusinya harus dari Allah kan? Maka kita cari di Quran, cari di hadis. Maka yang saya datangi pertama kali karena epicentrumnya di Jakarta, dulu Pak Anies masih jadi gubernur. 19 Maret 2020. Ya, saya selesai riset 18 Maret plus itu dengan tadi yang Prof Rashid sebutkan. Ya, ada satu jenis dari Qastul Hindi itu, ada banyak jenis tuh ya, jangan salah konsumsi itu. Ya, karena ada beberapa jenis, ada yang bisa meningkatkan libido, itu hati-hati tuh, minum banyak pengen nikah lagi. Ada yang bisa menghilangkan sesak gitu, macam-macam. Makanya kita riset variannya, baru kemudian nanti itu disesuaikan dosisnya dan nanti jadi solusi tersendiri. 19 Maret itu saya ke Balai Kota. Saya diterima oleh beliau setengah 10, telat sedikit karena hadir di acara Mata Najwa. Beliau pakai jaket Persija, temani 3 orang, satu pakai topi, duduk tengah-tengah Usama, satu lagi ada pakai kacamata itu. Saya sampaikan dengan bagannya semua. Ini pandemi di Quran gini, di hadis seperti ini. Apapun jenisnya, apapun jenis wabahnya. Ya, ini kemungkinannya. Ada kemungkinan salah dari konsumsi makanan, ada kemungkinan salah dari perilaku, ada kemungkinan rekayasa. Kalau ada rekayasa, nasabnya ke sini nih. Tuh. Itu sebelum yang Bosman Wardigu macam-macam tuh bikin video itu. Itu kita sudah sampaikan itu. Ya, sampai kekinian kan ramai kan? Ya, secara tinjauan politik begini, tinjauan ekonomi begini dan sebagainya. Lalu saya sampaikan solusinya apa? Ini yang konsep yang kemudian dikenal dengan lockdown. Ya, ini konsepnya ini yang diutarakan oleh Nabi begini. Lalu ada yang masih ingat social distancing, physical distancing, itu sudah ada. Itu pemikirannya siapa? Ya, Amr bin As.
Hadisnya ada, ini saya cantumkan di sini. Sudah ada, tenang. Nanti teman-teman bisa dibagi itu. Ya, ada semua. Ini konsepsinya begini, perdebatannya begini, diskusinya seperti ini. Dan yang paling menarik, apa yang terjadi setelah itu? Dan yang paling dahsyat lagi, ini yang paling dahsyat. Di suasana apa wabah itu muncul? Di suasana apa? Karena Nabi pun memberikan gambaran perkembangan generasi manusia itu nanti akan terjadi begini, begini, begini sampai berakhir kehidupan. Akhir kehidupan itu yang disebut dengan kiamat. Dan ada tanda-tandanya. Ada pertengahannya, ada gerbang pembukanya, ada kejadiannya sampai nanti puncaknya, sampai nanti berakhir kehidupan. Nah, kalau terjadi pandemi seperti wabah dan sebagainya, nanti ada juga kejadian menyertai itu. Di fase mana kita ada? Contoh, Nabi menyampaikan sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya sahih di Al-Bukhari. Satu kali nanti akan terjadi kerumitan dalam menemukan kebenaran dan kesalahan. Sehingga yang kebenaran sulit diungkap, bukan nggak tahu itu benar. Tahu, orang tahu itu benar, tapi sulit diungkap. Dan orang tahu itu salah, tapi rasanya kesulitan menetapkan itu sebagai sebuah kesalahan. Dan yang paling dahsyat, salah bisa benar, benar bisa salah. Padahal orang tahu itu mana yang benar, mana yang salah. Terjadi nggak? Halo? Ini kan namanya ta'aqubul khairi wasyarri. Saya sebutkan di sini, nanti ada hadisnya. Ya. Dan apalagi munculnya orang-orang aneh, ya, dan dai-dai palsu. Ya, orang aneh itu begini, orang yang tidak punya kompetensi di bidang agama, tapi bicara masalah agama. Banyak ya. Baik. Jadi semua berfatwa gitu. Yang kan nggak boleh mau praktek tuh nggak boleh harusnya kan? Dokter mata ngobatin mata kan? Nggak boleh ngobatin jantung ya. Nah, ini saya kadang-kadang suka bingung Prof itu ya. Izin. Jadi kalau ekonom aja ini haknya itu. Ya, kalau masalah politik politisi itu. Tapi kalau masalah agama, semua kasih fatwa. Yang ekonom, yang ini, yang itu. Semua bicara. Tapi yang dahsyat itu di hadis Muslim nanti. Hadis nomor 11, bab Muqaddimah, sampai dengan 12. Nabi menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, ya hadis sayati, ya zamanun. Di riwayat lain, unasun. Akan tiba satu masa, sekelompok orang, yuhaddithunakum. Hati-hati, akan memberikan kepada kalian materi-materi, atau beretorika, atau menyampaikan apapun. Tapi kalimatnya, bima lam tasma'uhu wala yasma'unahu aba'ukum, yang akan membuat kalian kaget, ya. Jangankan kalian, orang dulu pun yang dengar itu bisa ikutan kaget juga. Jadi Abu Jahal pun kalau dengar ikut kaget juga itu. Oke, saya tanya ini. Tapi menariknya begini, nanti di Quran kalau kita lihat ciri-cirinya, itu orang retorikanya cantik, kalimatnya menarik, logikanya bagus, sehingga seperti meyakinkan. Itu ada di Al-Baqarah ayat 204 nih. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Kadang-kadang katanya kata-katanya menarik dan dia pakai dalil, dipotong-potong ayat tuh. Enggak disempurnakan. Dia potong sini, potong situ, seakan memberikan pencerahan padahal sifatnya merusak. Dan itu paling bahaya. Ya, paling bahaya kata Quran. Nah, pernah dengar ini enggak? Pernah dengar? Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Pernah dengar itu enggak? Itu kalau Abu Jahal dengar itu dulu, itu bisa kaget juga tuh. Ya, karena sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah. Coba catat ya, sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah, itu mereka tidak pernah terfikir itu konsepsi apa yang disampaikan tadi. Ya, jadi saat kalah Abu Jahal. Kalah. Jadi saat rombongan orang-orang delegasi Quraisy itu yang belum beriman, saya selalu katakan belum beriman sehingga punya harapan ya saudara kita itu bisa beriman ya. Datang kepada Nabi, ya malam-malam mengatakan begini, Muhammad SAW, kita nggak usah berselisih lah, nggak usah ribut ya. Sudah begini saja, kita damai, saling toleran aja. Nanti malam ini kami nyembah Tuhanmu, ya kan? Besok kamu nyembah Tuhan kita. Tapi lihat kalimatnya, kita memang beda. Tapi jangan sampai perbedaan ini membuat kita berselisih. Udah, malam ini kami nyembah Tuhanmu, besok-besok kau nyembah Tuhan kita. Jadi jahiliyah pun masih menetapkan kita beda. Ya. Dan mengakui ada perbedaan dalam keyakinan. Makanya nanti turun ayat surah Al-Kafirun itu, ya. Al-Kafirun qul ya ayyuhal kafirun, viralkan kepada orang-orang yang masih menutup diri. Itu sopan kalimat Quran itu. Makanya Abu Jahal dan kawan-kawan itu nggak marah disebut kafir. Ya, nggak marah. Ya, kafir itu dari kata kafara. Orang Inggris menyerap dengan cover. Cover itu dari bahasa Arab. Sugar, sukar dari bahasa Arab, sugar. Gula itu dari bahasa Arab. Nah, cover itu dari bahasa Arab, kafara.
Kafara itu sesuatu yang menutup sehingga isinya nggak kelihatan. Ada cover buku, dalamnya nggak kelihatan. Orang yang menutup diri sehingga belum mau menerima sesuatu masuk ke dalam dirinya, namanya kafir. Jamaknya kafirun. Makanya kalau diterjemahkan, halus sekali. Islam tuh lembut gitu. Maaf ya, Fir'aun itu se-Fir'aun-Fir'aunnya. Catat ya. Fir'aun itu se-Fir'aun-Fir'aunnya. Saya katakan se-Fir'aun-Fir'aunnya karena hobinya bunuh orang. Al-Baqarah 49. Ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Orang sekarang paling tinggi ngaku nabi. Pernah malaikat ya, LE itu kan? Kalau nggak salah itu, minta izin pada gubernur yang dulu tuh mendaratkan malaikat Jibril di Monas kan? LE dan sampai meninggal. Ya, singkatnya selesai. Firaun ngaku nabi, ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Hobi bunuh orang. Sifat keras. Tapi se-Fir'aun-Fir'aunnya tetap kelembutan itu lahir. Allah menunjukkan keadilannya mengutus 2 orang nabi sekaligus, Musa dan Harun. Quran surah 20, legasi tertinggi yang menjadi contoh bagi kita para dai. Ayat 43 sampai 44. Tadi kan kalimatnya, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah ke Firaun untuk mengingatkan dia yang mulai menyimpang dari kewenangannya. Jadi Musa dan Harun itu ditugaskan bukan untuk menurunkan Firaun dari status raja, tapi meluruskan kewenangannya yang mulai berbelok, ya, menggunakan kedudukannya untuk sesuatu yang tidak tepat. Bantu dia untuk kembali. Tapi caranya, faqula lahu qawlan layyina. Ingatkan dia dengan penuh kelembutan. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, supaya dia dengan kelembutan itu mungkin akan ada kesadaran. Cuma sayang, kerasnya memang tetap dipertahankan. Nah, saya mau kembali ke ayat tadi. Itu begitu indahnya bahasa Quran. Katakan Muhammad pada orang-orang yang masih menutup diri dari apa yang kau sampaikan kepada mereka dan belum mau dengar. Ya kan? La a'budu ma ta'budun. Kalau ingin toleran dalam masalah akidah, ada toleransi tertinggi, namanya zero tolerance. Sampai ke ujung ayatnya, lakum dinukum. Udah gini aja, memang nggak usah ribut. Cuma konsepnya jangan disalahgunakan. Kamu yang punya keyakinan, silahkan dengan keyakinanmu. Kami dengan keyakinan kami. Disitulah kita toleran, jangan saling masuk, jangan saling mencampuri. Penghormatan itu menjadikan semua bisa meyakini dan mengamalkan apa yang diyakini tanpa harus mengganggu dan ikut-ikutan ke tempat itu. Jadi kalau adzan di masjid aja, sholawatan di masjid aja, jangan pindah ke tempat lain gitu. Ya. Dan tidak ada pengakuan di orang jahiliyah semua agama sama. Tapi ingat ya, di situ tidak pernah disebutkan di ayat kapan kejadiannya dan siapa yang mengalami. Ada konsep dalam ilmu tafsir, kalau tidak disebutkan kapan kejadian, siapa yang mengalami, maka kejadian itu potensial terjadi lagi di masa depan dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Ya, baik. Pernah ada orang sekarang menawarkan misalnya untuk konsep ya ngajak-ngajak untuk pindah agama, pernah ada? Ya kan, Car Free Day kan karnya yang free kan, tapi tawarannya kan banyak ya. Jadi kalau ada yang ngajak-ngajak agama lain, sampaikan terima kasih, cuma Anda datang terlambat ya, 15 abad yang lalu ada seperti Anda turun ayat gitu kan, turun surah. Tapi sekarang ada hal yang lebih daripada itu. Nah ini saya katakan ada panduan dalam Islam untuk mengatasi itu semua, tapi nyata terjadi kan ya. Jadi situasi pandemi yang kita alami diiringi juga dengan kondisi-kondisi yang kita mesti waspada. Yang ketiga apa lagi? Yang ketiga, ditemukan situasi-situasi yang sangat unik. Ya, kalau saya mau rincikan, teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, jadi saya buat beberapa ini, yang ini pada akhirnya kita akan dituntun bagaimana bersikap. Ya, akan dituntun bagaimana bersikap. Baik, ini saya ada rincikan dan semua hadisnya saya ambil dari hadis yang sahih semua. Jadi saya cukupkan misalnya, kalaupun dari Abu Daud, saya ambil yang sahihnya, saya Abu Daud ya. Tirmidzi saya ambil yang sahihnya. Baik, yang terakhir yang ingin saya tunjukkan, maaf, ada polarisasi dan perpecahan di kalangan umat Islam. Ada sekarang demikian? Ada. Jadi kalau saya tadi katakan, maaf, ya, ada orang-orang yang mulai menyampaikan paparan pemikiran mulai menyimpang. Ada dai-dai yang berfatwa ngutip-ngutip ayat Al-Quran, tapi tidak sesuai dengan petunjuk Quran dan hadisnya, hanya untuk mencari kepentingan duniawi. Ada mulai berbenturan satu dengan yang lainnya. Menariknya, bukankah ini yang dialami saat ini, bahkan dalam situasi pandemi? Nah, pertanyaannya, kalau kita mau khususkan bab pandemi, pandemi itu sudah pernah terjadi di masa lalu, tapi yang ini belum ada. Di masa Umar sudah ada wabah, ta'un. Pandemi ada, sampai jadi endemi, sampai hilang. Tapi nggak ada perpecahan pada masa itu, belum ada. Nggak ada pemikiran seperti yang sekarang kita rasakan demikian. Tidak ada bab-bab yang tadi telah kita definisikan, telah kita jelaskan. Di situasi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Panduannya bagaimana?
Nah, ini mukaddimah yang kedua sebelum kita masuk pada isinya. Saya punya kesempatan 10-15 menit untuk menerangkan, 15 menit untuk diskusi sebelum selesai jam 9.30 ya, karena beliau akan berangkat jam 10. Jadi jelas posisinya kita? Halo? Jelas ya? Nah, jadi saya mau katakan bahwa dalam Islam itu semua komplit. Semua ada. Tinggal basicnya iman. Jadi kita harus punya keyakinan bahwa, maaf, untuk mengentaskan dan menjalani semua aktivitas kehidupan itu basicnya dari iman dulu, yakin dulu. Nanti setelah yakin panduannya apa? Itu konsepnya demikian. Oke, yang pertama, saya langsung cepat saja. Jika dialami satu wabah dan menjadi pandemi, maka bagaimana harus bersikap? Yang pertama, setiap insan beriman langsung diingatkan bahkan melalui doa Nabi SAW agar ketika pandemi terjadi itu senantiasa mengejar rahmat Allah. Ini yang pertama sebagai sikap imannya. Saya ulangi ya, mengejar rahmat Allah. Redaksi hadisnya rahmatan lil mu'minin. Boleh jadi wabah yang ditetapkan oleh Allah terjadi itu, boleh jadi ada rahmat di dalamnya untuk insan beriman. Apa itu rahmat? Rahmat itu kasih Allah yang wujudnya secara umum ada 3 ya, wujudnya secara umum ada berapa? 3. 1, rahmat itu boleh jadi ampunan yang Allah berikan pada seorang hamba yang melakukan kesalahan begitu banyak. Dalam bahasa Al-Quran, orang-orang yang melakukan kesalahan begitu banyak itu disebut dengan israf namanya. Biasanya israf itu bab makanan, makan berlebihan, minum berlebihan, israf. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Tapi ini israf dosa. Israf dosa itu begini, kalau ada orang mencuri, dia belum mencuri, rasanya gatal, ingin mencuri juga. Aduh. Kalau ada orang yang sudah korupsi, dia belum, rasanya masih belum lengkap gitu. Nah, itu israf tuh. Nah, kemudian dia sadar dan ingin kembali, maka turunlah Quran surah ke-39 ayat 53. Di cara Allah mengampuni seorang hamba itu ada 5 fase. Kalau dia salah saja, belum tentu ada dosanya, maka Allah turunkan sifat al-afu namanya. Kesalahannya disebut dengan khata. Yang kedua, kalau ada dosanya, ya, misalnya salah, nggak ada dosa tuh gini. Subuh jam berapa sekarang? 4.14, 4.15, 4.13 terjadi perbedaan pendapat. Ini menunjukkan datang dari tempat yang berbeda-beda. Kita ambil pertengahan lah, 4.15 kan? Oke. Harusnya 4.15 subuh, tapi ada orang bangun jam 5.14 ditukar. Harusnya 4.15, dia bangun 5.14. Salah tidak? Dosa tidak? Belum tentu. Kalau dia terlampau lelah malamnya dan dia tidak niatkan untuk terlambat, dia tidak niatkan, cuma kadar Allah dia kesiangan. Ya, Nabi pun kan pernah kesiangan kan? Pernah. Ya, nugaskan Bilal untuk berjaga, nanti kamu bangun nih, bangunkan yang lain. Bisa ya Rasulullah, saya tiduran, nanti kita bangun. Saya bangun lebih awal. Ternyata, wah, bangunnya apa? Kena sinar matahari. Kata Nabi, "Wailak ya Bilal, celaka kamu Bilal." Kamu bilang bangun, ternyata ketiduran juga kan ya kan? Nah, pertanyaan, kok bisa Nabi ketiduran? Kalau ada yang begitu terjadi, dalam fikih hadis nanti diajarkan begini, sebetulnya mudah bagi Allah untuk membangunkan Nabi. Bangun lebih awal. Tapi untuk memberikan tuntunan pada umatnya yang mungkin banyak yang kesiangan. Kalau kesiangan sehingga tertinggal waktu, bagaimana fikihnya? Maka adalah solusi itu. Ya kan? Nah, tapi saya ingin katakan, apakah itu dosa? Belum tentu. Cuma tetap salah, ya kan? Dalam konteks manusia ya, bukan Nabi, karena Nabi maksum. Baik. Maka saat salah yang belum tentu ada dosanya disebut dengan khata namanya. Ya kan? Maka lawannya afwu. Baik. Kemudian kalau ada dosanya sengaja nih tidur terlambat, sengaja kesiangan, nonton bola kan, menang, ternyata menangis kalah kan. Baik, terus ketiduran, bangun jam 5.14. Maka ada dosanya, dosa yang mengiringi perbuatan. Satu dosa namanya dzambun. Dzambun. Maka Allah pun ingin memaafkan dan mengampuni, diturunkan sifat yang kedua, ghafir namanya. Quran surah 40 ayat yang kedua itu ya, sampai dengan ketiganya, ghafiridz dzambi wa qabilit taubi. Ghafir dengan dzambun. Kalau terakumulasi sudah terlambat, ngajak orang lain, sholat kan nomor 2, nonton dulu nomor 1 gitu kan? Dia ajak orang lain, maka berubah, berakumulasi menjadi dzunubun. Maka nanti berubah sifat Allahnya untuk mengampuni juga, dari ghafir menjadi ghaffarun. Itu ada di surah Nuh ayat ke-10 ketika umatnya Nabi Nuh berakumulasi doanya, ngancam, pengen lempar dan sebagainya, maka dia berdoa, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sudah dia terlambat, ngajak orang terlambat, mencela orang sholat.
Itu terlampau soleh itu orang-orang itu, gitu kan? Dia celak juga. Maka pindah kalimatnya dzunubun ma'adzulmi. Ada zalimnya. Maka diturunkan sifat yang keempat, namanya ghafurun. Ya, ala afu, kemudian ghafir, ghafar, ghafurun. Sudah dia terlambat, ngajak orang terlambat, mencela orang yang sholat, dan juga setelah itu dia datangi, ya, dan iseng-iseng melemparinya misalnya. Maka itu israf namanya. Itu israf. Maka saat israf pun turunlah nanti surah yang 39 ayat 53. Itulah rahmat, rahimun, sifat yang kelima. Ya. Maka Allah sampaikan, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taknatu min rahmatillah." Dihimpun 5 hal ini di Al-Baqarah ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Itulah dzambun dzunubun ma'adzulmi. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Itulah israf. Wa'fu 'anna, al'afu. Waghfir lana ghafir ghaffar ghafur. Warhamna rahim. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi kalau terjadi pandemi, termasuk setelah itu selesai, cari rahmat Allah, minta ampunan, karena tidak sedikit ujian yang terjadi, bahkan berupa wabah itu mungkin diawali oleh tindakan-tindakan yang tidak tepat dari manusianya. Karena hadis pembukanya untuk wabah itu adalah, maaf, kalimatnya menggunakan adzaban lil kafirin. Pernah diturunkan wabah itu sebagai hukuman bagi orang-orang ingkar yang keterlaluan di masa lalu. Jadi ada peristiwa-peristiwa tertentu yang sudah diingatkan susah, dilarang juga tetap dipertahankan, ya, sampai diingatkan dengan potensi-potensi keburukan yang terjadi tetap dilakukan. Biasanya cara mengingatkan yang terakhir yang Allah tunjukkan dengan menurunkan hukuman berupa adab. Contoh, maaf ya, orang-orang yang berbuat liwat, homoseksual, ya, dan sebagainya itu biasanya kalau kita riset di Quran tuh hukuman-hukumannya kalau bukan likuifasi, langsung ditelan oleh bumi itu, boom gitu, ya, atau diturunkan nanti batu-batu dan sebagainya, menghujani mereka sampai meninggal keseluruhannya, ya kan? Nah, artinya apa? Artinya ada perbuatan buruk tertentu yang sebetulnya ini membahayakan bagi kehidupan kemanusiaan, membahayakan bagi generasi, dan nggak bisa diberitahu, nggak bisa diingatkan, bahkan dibentuk hukum di situ. Maka untuk mengingatkannya bahwa ini salah, diturunkanlah kemudian musibah. Ya, tapi musibah ini nanti ada yang menimpa orang yang salah saja, tapi ada musibah tertentu juga yang akan dialami bersamaan orang yang tinggal di situ, membersamai orang-orang salah itu. Ada di lingkungan itu. Itulah yang kalau ada maksiat tertentu dilakukan, kadang-kadang turun kemudian musibah, yang musibah itu bisa mengenai bahkan orang soleh yang ada di situ. Tapi adilnya Allah memberikan jawaban kepada Nabi, kalau itu dialami oleh orang beriman, terkena bagian musibahnya, maka itu menjadi rahmat dari Allah untuk menjadikannya syahid dalam pulangnya. Gitu. Karena meninggal itu ya, kalau nggak ada itu pun meninggal juga kalau ajalnya tiba. Tapi Allah menginginkan dia pulang syahid, dan dibedakan syahidnya dengan kematian yang nestapa dengan orang maksiat itu, untuk memberikan kesan, nih, yang ini aku hinakan, yang ini aku muliakan. Jadi saat Allah turunkan ketetapan, bisa mengangkat hambanya yang satu dan menghancurkan atau merendahkan hambanya yang lain yang nekat berbuat maksiat. Jelas sampai di sini? Maka bagi orang-orang yang berpulang dia syahid, tapi bagi kita yang masih hidup, apakah memang dalam konteks ada pandemi pun kita terkena? Tadi Prof kena, saya juga pernah kena. Ya, dalam riset itu saya kena. Riset, bagaimana kita bisa meriset dan tahu kalau itu efektif kalau kita nggak kena? Jadi saya orang pertama yang menggunakan itu sebelum ke orang lain, gitu ya. Alhamdulillah, gitu, sampai kita ngukur. Saya tuh Pak ngajak teman-teman berwudu semua, timbang sendiri, bikin sendiri, import sendiri, lihat, dicek. Alhamdulillah, kami bikin 1 juta dan gratis kita bagikan semua. Bahkan saya datang ke beberapa institusi, saya katakan ini untuk negara kalau negara perlu. Saya nggak butuh apapun. Karena orang Islam itu hadir memberi solusi, bukan mencari manfaat dari apa yang terjadi. Ini kami berikan, saya cuma minta satu, tolong sampaikan nanti di kemasannya kalau memang harus diberikan, disebarkan, atau bahkan dipasarkan, referensinya dari hadis Nabi, itu aja. Saya nggak minta yang lain. Alhamdulillah, semua risetnya dibawa, tapi dijual orang-orang tertentu. Kita gratis, sampai sekarang saya nggak pernah jualan. Ya, kita bikin 1 juta itu
Prof. Izin beliau tahu ya. Kita ada yang kemas di Jogja, kita bikin sendiri, siap. Kita kemas sendiri itu. Tapi renungannya adalah, ya Allah, orang lain syahid. Bahkan nanti ada lagi hadis yang lain belum saya bacakan. Ulama-ulama mulai wafat. Ya kan? Kita bisa lihat ya. Terlalu Fathullah, Profesor Khuzaimah Takhidayanggo, kan? Dan yang lain-lain juga sudah mulai pulang, itu syahid. Nah, saat orang-orang lain syahid, bahkan jangankan level ulama, orang-orang biasa bisa syahid gitu. Terus kita bagaimana? Itu yang ditarik ke dalam diri kita sebelum menyoal yang lain. Ya Allah, saya masih hidup. Apakah saya mendapatkan rahmat-Mu? Sementara di hadapan saya, di mata saya, dan di telinga saya didengar, dilihat si fulan syahid, si fulan pulang dengan mulia. Saya nanti bagaimana? Maka pandemi, sekalipun belum dicabut statusnya, mesti menyadarkan kita satu saat kita pulang. Maka mohonkan rahmat Allah. Setidaknya jangan pulang membawa akumulasi dosa. Jelas? 2. Rahmat tidak disebutkan dalam Quran. Kecuali yang kedua juga menunjukkan aspek yang sangat luar biasa. Apa itu? Solusi dari setiap persoalan. Itu nanti strukturnya atau konstruksinya ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Dan ini menarik karena nanti ini akan ditarik ke aspek duniawinya. Kalau yang tadi ke aspek ukhrawinya, spiritual, yang ini ke aspek duniawinya. Jadi boleh jadi sifat rahmat itu bukan hanya renungan spiritual, tapi juga akan menemukan sesuatu yang baru yang bermaslahat nanti secara duniawi. Dan itulah yang akan menjadikan rasa syukur kita kepada Allah, yang menambah rasa syukur. Ya Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ya, setiap yang hidup aku pasti uji dengan aneka ragam ujian kehidupan. Perhatikan cara menerjemahkannya. Untuk meningkatkan kualitas hidupmu, bukan untuk memberikan beban dalam hidupmu. Jadi kalau sedang diuji dengan masalah itu desainnya meningkatkan kualitas hidup, bukan untuk memberikan beban. Ingat ya? Ingat itu. Nah, nanti ada ayat yang lain turunannya. Nanti kalau lain kali kita ngaji lagi, kita bisa bahas tentang rahasia di balik ujian. Nanti ada skema ayat yang lainnya. Tapi poinnya adalah jangan posisikan masalah ya sebagai beban. Justru itu ujian. Setiap ujian itu desainnya meningkatkan kualitas kehidupan. Anak-anak kita di SD kalau nggak lewat ujian nggak akan naik SMP kan? Ya, desainnya begitu. Ini nggak ada yang diuji kecuali meningkatkan kualitas hidupnya. Apa jenisnya? Kata Allah, minal khauf, gelisah. Ya, wal ju', lapar. Ini udah gelisah, udah lapar. Ya, wa naqsi minal amwal, ada kekurangan harta. Wal anfus, ada yang sakit sampai meninggal, apapun penyebabnya. Maaf, wat thamarat, ini tolong highlight ya yang ini ya, karena saya sering dapati terjemahan yang saya agak kurang cocok dengan itu. Di situ disebutkan dan buah-buahan. Kan? Kalau cuma buah-buahan orang nanti kesannya Allah kurang adil, yang diuji cuma tukang buah gitu kan, tukang sayur enggak ya. Itu bacanya pakai kinayah itu di ilmu balaghah. Ya, maksudnya begini, buah itu kan tumbuh dari benih, ditanam, dirawat sampai jadi buah. Mau dipetik, mau panen besok diambil orang. Anda ikut tender, Anda yang berhasil, proyeknya diambil orang. Itulah thamarat. Ada yang begitu? Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira pada orang sabar. Siapa orang sabar itu? Saya sempurnakan dulu. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Orang sabar itu cirinya sederhana kata Quran. Orang yang diuji dengan apapun, mengalami apapun, dia sadar itu titipan Allah. Dan Allah punya kehendak dengan itu. Dikasih ujian pandemi, wabah, Allah pasti punya kehendak. Itu maksudnya. Ya, ikuti aja dulu. Karena Anda berkeluh kesah pun gak akan menghilangkan itu. Ya, termasuk dengan jabatan. Anda dititipkan oleh Allah jabatan tertentu, itu pasti Allah punya kehendak di situ. Maka belajar bab tertentu, kitabul imarah. Belajar bagaimana menata jabatan dan menggunakannya dengan baik. Anda punya dapat titipan harta, pahami, ini ujian, Allah punya kehendak di balik itu. Maka belajar kitabul buyu', kitab tentang bisnis, ya, bagaimana mengelola harta dan sebagainya. Nah, sekarang ada pandemi yang terjadi, ada wabah. Nggak mungkin terjadi kalau Allah nggak berkehendak. Ada apa kehendaknya di situ? Maka salah satunya Allah menginginkan setiap hamba mendapatkan rahmat. Maka masuk ke ayat 157, ketika kita bersabar dan meniti rahmat dari situ, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang sabar menerima itu, mengikuti kehendak Allah dan berinisiatif untuk mencari solusi dari situ atas petunjuk Allah, maka dipuji oleh Allah, diberikan rahmat. Rahmat itu yang menjadikan dia wa ulaika humul muhtadun, dapat solusi menyelesaikan dia. Nah, di antara sifat rahmat di situ, tinjauannya apa? Mengentaskan kesulitan-kesulitan yang mungkin terjadi. Ya, saat pandemi ada apa saja?
Ada orang kesulitan alat kesehatan. Ternyata selama ini kita kekurangan alat kesehatan. Ya kan? Kita belajar dari situ. Maka sebelum orang lain buat, ayo, masa nggak ada sih di PKU Muhammadiyah? Yang punya banyak itu rumah sakitnya. Apa nggak ada 1-2 orang yang berinisiasi membuat alat-alat canggih supaya kalau nanti ada situasi ke depan yang mirip sudah ada alatnya seperti itu. Apalagi perangkat-perangkat kesehatan. Ya, tentang isolasi, tentang riset bagaimana pengaruh kadar garam tertentu ya yang dapat bisa meningkatkan kekuatan untuk mendapatkan oksigen tertentu. Ya, sehingga ada yang ke pantai, ada yang kemana. Bisa nggak ada penemuan dari situ dibikin satu alat tertentu yang kalau ada orang sesak napas nggak harus mahal-mahal dapat alatnya. Saya waktu kejadian, saya kumpulkan teman-teman, kita ada kelas Quran namanya At-Taisir Learning Center. Ada profesi-profesi tertentu kurikulumnya Quran. Izin Prof, di antara itu ada nanti kelas pebisnis, ada 400 orang. Dari direktur sampai tukang cukur. Saya sampaikan, ini trennya akan begini nih. Masker, itu sebelum ramai masker. Karena saya dari Jepang, saya dari Korea, saya lihat begini. Coba bikin masker. Dari kain dulu. Itu begitu dibikin, baru sekali klik, udah puluhan ribu, ratusan ribu, sampai ke Rusia. Sampai ke Rusia. Di saat orang lain kesulitan, dan masih naikkan harga dan sebagainya. Ya, dan apa yang terjadi pada saat itu, saya bilang, ini bukan cari untung. Di saat seperti ini yang didapatkan rahmat Allah dan memberikan solusi pada yang lain. Maka apa yang terjadi? Bisa mengakomodir orang-orang di PHK di tempat lain. Kerjakan ini, ambil dari sini, tutup CSR-nya. Dan termasuk perusahaan yang tidak kolaps waktu terjadi COVID. Ini orang-orang kayaknya akan beralih nih ke transportasi ramah nih, akan sepeda. Saya minta sebagian teman-teman cari nih sepeda yang cocok, cari perangkat dan sebagainya. Maka mulai riset. Jadi tidak pernah ada peristiwa kecuali di situ ada solusi dan ada maslahat. Maka ketika kita mengalami apapun, sifat ulul albab yang beriman itu membimbing kita untuk meriset. Jiwa spiritual kita mengoreksi diri, bermuhasabah, tapi intelektual kita membaca itu sebagai peluang. Lihat ada apa di balik itu? Ada kreasi apa? Ada inovasi apa? Ya, ada faktor ekonomi apa di situ? Atau secara globalnya lihat ada rencana apa dari luar itu? Ya, apakah ini dibuat? Karena kan wabah itu ada 3 jenisnya. Ya, ada yang direkayasa dan nasabnya ini tersambung. Ada yang kedua kemudian mohon maaf karena perilaku tadi. Ada yang ketiga karena salah makan. Ya, di hadis Muslim itu ada orang makan kelelawar berpotensi menyebarkan virus, ya, kemudian menyebar jadi wabah ada. Nah, dan beberapa yang lainnya. Itu yang kedua rahmat. Yang ketiga adalah doa. Rahmat itu ketika Allah berikan itu untuk mengabulkan doa yang dimohonkan. Maka saya yakin sangat luar biasa. Doa itu kan turunan ibadah kan? Bukankah saat COVID ibadahnya lebih banyak? Ya kan? Lebih banyak ke dalam, yang nggak pernah khutbah, bahkan jadi khatib Idul Fitri. Ya. Khatib Idul Adha, banyak ngaji. Sudah dikasih COVID, sampai ada di rumah, belum mau ibadah juga. Dengan cara apa lagi diberikan kesempatan untuk ibadah? Sudah dikasih COVID, belum mau jadi imam juga. Dengan cara apa lagi mesti jadi imam? Kan? Itu poinnya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kita membahas yang besar-besar, yang kecil dikerjakan dong. Saya ambil aspek yang kedua, rahmat tadi, tentang pergerakan dunia. Ini saya kasih, ini rahasia ya, tapi live ya. Gak apa-apa lah. Contoh begini, ini saya sertakan di sini. Nabi pernah menyampaikan begini. Ada satu masa, orang Islam itu akan menembus Hind dan Sind. Hind itu India, Sind itu Pakistan. Terjadi nggak? Terjadi. Tapi nanti ada hadis lain yang sahih. Bahwa nanti ada perjuangan di ujung-ujung kehidupan. Dan itu pembuka salah satu di India. Dan garisnya yang naik apa? Akan muncul Islamofobia. Akan muncul antipati terhadap umat Islam. Akan muncul rasa pertentangan, bahkan mulai inisiatif penyerangan pada umat Islam. Itu dari India. Terjadi nggak? Itu baru pembuka. Nanti ada hadis turunan lainnya. Makanya orang Islam itu bacaan jangan aneh-aneh. Ya, kita tuh udah punya Quran, punya hadis, itu aja yang riset. Lalu kembangkan dengan kekinian, referensi kekinian, kita riset, kita kembangkan, diskusi. Itu yang valid, itu yang otentik. Yang dimainin TikTok. Kan yang dibaca yang nggak jelas. Sekarang Yahudi aja hampir tiap menit mereka riset hadis-hadis dalam Islam. Itu baru tentang yang saya sampaikan. Contoh lain. Wah, ini jadi global nih, kau bro. Izinnya akan terjadi koalisi Jazirah Arab dengan nanti garis keras di Yahudi, mungkin yang sekarang jadi Israel itu. Akan ada nanti koalisi membentuk fakta pertahanan bersama. Ya, akhirnya nanti akan ada hadis-hadis tentang pembebasan wilayah Jazirah. Itu nanti di ujung-ujung tuh. Coba sekarang cek secara politik global, sudah ada belum fakta pertahanan bersama? Ya.
Ada, silakan cek tuh. Nyata nggak? Nyata. Ya, akan terjadi pergeseran nih. Ya, mulai dari mana? Dari Eropa Timur. Sekarang sudah terjadi. Cina naik. Nah, itu kalau Anda riset di hadis-hadis, ya, pergerakan tentang perubahan-perubahan karakter, tentang pergerakan global, itu kita akan temukan itu. Nah, yang paling menarik adalah gerbangnya apa? Saya kasih contoh ya, ini belum dibuka sih ke publik, tapi ya live lah, apa jadinya gitu. Pernah ingat hadis Nabi? Akan ada lomba-lomba bikin bangunan besar. Pernah besar, ya? Bangunan tinggi, ya? Pernah dengar hadis itu? Jangan tanda-tandanya. Saya kurang lebih 2 bulan lalu itu sudah mendapatkan tawaran untuk unik juga nih, ya, mendapatkan satu slot apartemen yang dekat dengan Masjidil Haram dan dikasih desain itu. Ini yang harga sejuta real, 2 juta real, 3 juta real. Itu semua desainnya, ini Ka'bah, ini semua bangunan tinggi semua. Semua bangunan tinggi semua. Ya, dan itu arahnya, Pak, ada apartemen, ada pusat belanja, ada macam-macam dan sebagainya. Dan itu dilombakan dan bergeser. Kapan visinya? Itu nanti sampai ke 2030. Yaitu wilayah baru Saudi. Belum nanti Dubai naik, belum ini naik, belum itu naik. Dan wilayah padang pasir akan mulai berubah. Nah, itu sudah mulai. Sudah mulai. Dan membersamai situasi ini. Jadi harus cerdas kita melihat. Dengan segala aspek yang Allah titipkan kepada kita, profesinya apa, dudukan, diskusikan. Ya, skala besarnya itu, Muslim di Indonesia, bagaimana meresponnya? Dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara, bagaimana negara ini merespon? Bangsa ini merespon. Karena kalau kita tidak mulai bersiap, akan tertinggal. Dan jauh nanti tertinggal persaingan dari aspek global. Itu bahayanya. Ya. Dan yang paling menarik adalah saya tutup di hadis yang terakhir di sini. Setiap 100 tahun akan terjadi perubahan-perubahan. Dan 100 tahun ini ada yang menafsirkan umum, ada yang menafsirkan khusus. Khusus itu maksudnya dalam skala tempatnya. Oke. Nah, menariknya, Indonesia merdeka tahun berapa? 1945. 100 tahunnya tahun berapa? 2045. Punya visi apa di 2045? Karena fitrahnya saya tutup, ketika terjadi suasana-suasana yang tidak ideal, misal seperti pertentangan tadi, hal-hal yang tidak diinginkan, terjadi pergolakan yang tidak sehat dan sebagainya, maka hadisnya mengatakan di tahap-tahap itu akan muncul orang-orang baik yang lahir ke permukaan. Dan orang-orang itulah yang akan merubah keadaan menjadi lebih baik, berkeadilan, berkemajuan, mencerahkan, sehingga rahmat Allah turun di tempat itu. Nah, karena itu kalau mengalami seperti ini, pertama jadi orang baik. Yang kedua berani aktif. Karena kalau nggak aktif, yang tidak baik yang masuk. Oke, kan terjadi persoalan sekarang. Orang tidak baik masuk dianggap biasa, orang baik masuk dipersoalkan. Tapi jangan heran, di hadis sudah ada. Sudah ada di hadis itu. Bada al-Islamu ghariban fasayaudu ghariba. Orang-orang itu ketika kedatangan Islam membawa kebaikan dianggap aneh, maka akan muncul satu masa orang-orang baik dianggap aneh. Nah, jadi berbahagialah, fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah orang-orang aneh itu. Nah, sekarang Anda orang aneh atau orang biasa? Ya, dengan semua aspeknya. Jadi kalau ada di bisnis yang tidak baik, Anda orang baik, masuk ke bisnis itu, perbaiki. Kalau di kampus ada yang tidak baik, Anda yang baik, maju ke situ, perbaiki. Ya? Ya, termasuk di bab politik, di bab yang lain, karena Islam itu luas. Ketika dipraktekkan menjadi rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu bukan hanya tertuang di Quran, bukan hanya di hadis, bukan untuk dicetak di kitab-kitab tebal, tapi untuk dirasakan dalam konteks kita berkehidupan. Itu poinnya. Maka itulah hidup baru pasca pandemi yang kita alami sekarang. Tinggal pilihannya kembali kepada kita. Apakah kita mau menjadi bagian dari orang-orang yang baik, yang bisa menularkan kebaikan itu sehingga terasakan manfaatnya dalam kehidupan kita. Silahkan praktekkan, bedakan rasanya, rasakan bedanya, dan pasti akan terasa bedanya. Saya kira saya cukupkan dulu. Kita punya 15 menit sebelum kita pamit. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.